2 Januari 2020 gue mau update soal video gue yang terakhir. Tantangan yang gue buat sendiri, buat diri gue sendiri juga, selama 75 hari. Baik lagi, inti dari video ini adalah gue pengen bikin pengumuman di tanggal 11 Oktober 2019, di waktu sisa sekitar 2,5 bulan sampai nanti 31 Desember 2019. Gue pengen mencapai fisik yang gue mau. Dan hasilnya adalah gue menerjemahkan hasil ini sebagai tidak sukses, tapi sukses. Biar gue jelaskan dikit, apa aja yang udah gue lakuin selama 75 hari kemarin. Diet dan latihan. Gue jelasin dulu yang di sisi diet ya selama 75 hari itu. Yang gue lakukan adalah intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Itu adalah sederhananya adalah puasa. Tujuannya adalah ada 3. Yang pertama, mencari kalori defisit. Lebih sedikit kalori yang masuk daripada kalori yang dibakar gitu, sehingga itu bisa menurunkan berat badan. Yang kedua adalah efek dari puasa itu sendiri, kalian bisa cari. Kemudian yang ketiga adalah mencari pola yang paling sesuai subjektif dengan diri gue sendiri, yaitu paling cocok dengan pola kerja, sosial, dan nafsu makan gue itu sendiri. Nah, bentuknya seperti apa? Sederhananya adalah gue makan sehari itu jendela makannya ada 3. Yang pertama adalah makan siang di jam 12 ya, tanpa sarapan. Kemudian juga cemilan di sore harinya. Dan makan malam, paling malam itu jam 10 malam. Nah, makanannya sendiri seperti apa? Sebisa mungkin makanan itu gue kurangin dari yang gue biasanya karbohidratnya sekian, gue kurangin setengahnya. Dan gue double proteinnya. Contoh, nasinya gue kurangin, ayam atau telurnya gue tambah. Dan itu gue berlakukan untuk siang dan makan malam. Sedangkan di sorenya itu cemilannya seperti kopi atau misalnya martabak, ya secukupnya aja lah. Dan kalau bisa gue hindarin. Dan bentuk makanannya sendiri adalah sebisa mungkin yang bersih. Jadi gue usahakan selalu makan di rumah atau bawa bekal. Yang sebelumnya gak pernah, gue selalu beli makan di luar. Nah, kalau nggak bisa, at least gue juga menghindari proses food dalam hal ini seperti daging ya, daging burger, daging sosis atau chicken nugget dan semacamnya. Bahkan gue lebih mentolerir untuk makan di warteg atau masakan beneran yang bentuknya menyerupai asli kayak ayam goreng ya nggak apa-apa, tapi masih ayam gitu. Jadi kayak gue makan di warteg, gue lebih masih mentolerir, porsinya masih bisa gue tentuin sendiri dan tentunya juga sebisa mungkin yang bersih. Jadi itu yang gue lakuin selama diet kemarin. Baik lagi, kenapa gue bilang ini tidak sukses tapi sukses? Karena di satu sisi gue merasa gue gagal melakukan target yang kecil ya, target mingguannya itu, dimana gue masih sering nyemil sehari lebih dari sekali gitu, bisa 2 kali 3 kali. Kemudian juga makannya kurang bersih mungkin. Dan apalagi kalau weekend ya, dietnya tuh gagal banget lah, karena gua dan istri itu sahabatnya chat time, Starbucks, kopi kenangan, dan sour sally gitu. Jadi udah pasti kalorinya banyak yang masuk, apalagi kalau di weekend, tambah Natal dan Tahun Baru kemarin. Nah, ini yang gue bilang ada faktor pola sosial yang harus cocok, karena kita kalau lagi bertamu atau lagi main ke rumah orang, atau bahkan kalau dalam pekerjaan itu meeting, kadang-kadang ada makanan yang nggak bisa kita tolak gitu kan. Seenggaknya harus kita nikmatin juga sama si orang yang lagi bersama sama kita. Nah, sedangkan di sisi olahraganya ya tadi, target gua seminggu 3 kali, nyatanya cuma seminggu sekali gitu. Di sisi kenapa gua merasa ini sukses, karena bukan karena hanya gue melihat nih bahwa beneran turun, gue tuh kurang lebih 3 kilo selama 2 tahun gue nggak pernah turun berat badan
sebanyak itu gitu, menginjak berat badan gue sampai 67-68. Jadi gue cukup kaget. Tapi yang paling penting adalah gue happy sama hasilnya, gue happy juga sama prosesnya, gue nikmatin banget prosesnya. Dibilang sulit, gue lebih cocok nyebutnya sebagai challenging gitu. Jadi happiness itu sih justru yang gue nikmatin. Gue olahraga ketemu orang, makan juga lebih mudah, lebih simple, and at the end yang penting itu sehatnya pasti kita dapat, karena bukannya itu yang lebih penting, yaitu sehat gitu. Dalam jangka panjang ya bukan soal six pack, tapi lebih penting adalah sehat. Gue happy juga karena gue tahu pola ini berhasil. Gue di 2020 ini gue tinggal terusin aja gitu, nggak perlu gusar karena hasilnya sudah pasti ada. Nggak perlu kita wanti-wanti 75 hari, 3 bulan, 1 tahun. Yang penting lu fokus sama hari itu, the present, target kecil yang lu tentuin, dan juga nggak perlu beban ngejalaninnya, dan nikmatin. So, itu aja video pertama gue, jurnal pribadi gue di YouTube 2020. Semoga di tahun ini gue bisa bikin banyak video buat siapapun aja kalian yang nonton, yang relate dengan self development lah. Selamat tahun baru, selamat dekade baru juga. Find your challenge, find your happiness. Bye bye.